Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Pernah pada masa Bani Israel, Bapak Ibu, Allah lama tidak menurunkan hujan, Pak. Jadi sumber air sudah semakin jauh, ternak banyak yang mati, kemudian panen gagal. Orang Bani Israel ini ramai-ramailah menemui Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, mohonkanlah kepada Allah agar Allah turunkan hujan untuk kita. Dibawalah oleh Nabi Musa, Bu, orang Israel ke tengah lapangan, dipimpinlah oleh Nabi Musa berdoa. Ya Allah, sudah lama hujan tidak Engkau turunkan. Ternak kami banyak yang mati, panen kami gagal, air kami semakin jauh. Kami berkumpul di lapangan ini, ya Allah, memohon kepadamu, turunkanlah hujan untuk kami. Setelah Nabi Musa berdoa, Bapak Ibu, jangankan hujan, mendung pun tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa berdoa kembali kepada Allah seperti marah. Ya Allah, sudah hinakah diriku di sisimu sampai aku yang berdoa tidak Engkau kabulkan. Jadi di antara deretan Nabi dan Rasul itu, Bapak Ibu, yang paling tinggi temperamennya memang Nabi Musa alaihissalam. Agak pemarah gitu. Kata Rasulullah, di saat aku Isra, Nabi yang paling sinis kepadaku adalah Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia pula yang paling perhatian kepadaku di saat aku turun. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW diangkat Allah ke langit bersama malaikat Jibril, Nabi Musa sempat marah, Pak, mengatakan, siapa betul dia ini Jibril? Kok Allah memuliakan dia? Nah, Nabi Muhammad nanya, Pak, siapa dia Jibril? Dia Musa. Siapa yang sedang dia marahkan? Dia sedang memarahi Allah. Kok berani dia memarahi Allah? Allah sudah maklum dengan sifat kerasnya. Allah aja udah maklum, Pak, memang gak keras sedikit. Jadi Nabi Musa berdoa yang kedua ini, apa kata Allah, Pak? Aku tidak menurunkan hujan kepada kalian Musa, karena ada satu di antara kalian yang banyak ini yang paling durhaka kepadaku. Siang malam berbuat dosa, jangankan minta ampun, menyesal pun tidak, karena dia aku tidak menurunkan hujan. Jadi Allah membenci orang, Bu, yang tidak pernah mengaku salah, Pak. Kita, Pak, rata-rata kalau salah orang lain bisa kita baca. Kita pernah enggak salah kita sendiri? Asal cerita orang, di mana letak salahku, Bang? Coba Bang koreksi aku. Dia mau dibenarkan terus, Pak. Tapi kalau salah orang bisa dia baca. Salah dia enggak bisa dia baca. Nah, Allah rupanya paling benci orang macam itu. Manusia aja benci nih orang macam itu, Pak. Dia pendapat dia aja mau diterima, enggak usah ngomong sama dia lagi. Dia aja tuh, diajaknya kita rapat, ujung-ujungnya pendapat dia juga nanti. Kan? Jadi seperti itu kadang, Pak, ya. Manusia aja benci, Bu. Allah rupanya benci juga yang macam itu, Pak. Banyak salah tapi tidak mengaku salah. Jadi kata Allah, kau usir dia Musa, baru hujan aku turunkan. Kata Nabi Musa, sebanyak ini orang di lapangan, ya Allah, manalah tahu aku siapa orangnya. Kau umumkan aja lah. Nanti yang merasa keluar sendiri itu. Diumumkan oleh Nabi Musa. Wahai Bani Israel, ternyata Allah tidak menurunkan hujan untuk kita karena ada satu di antara kita yang banyak ini yang paling durhaka kepada Allah. Siang malam berbuat dosa, tidak pernah menyesal, tidak pernah minta ampun kepada Allah. Jadi aku mohon yang merasa paling banyak maksiatnya di antara kalian, berdiri keluar dari sini, baru hujan akan diturunkan Allah. Cukup lama Nabi Musa selesai mengumumkan, tidak satu orang pun yang keluar, Pak. Namun hujan turun selebat-lebatnya. Malulah Nabi Musa ini, macam mana Allah ini? Tadi katanya keluar dulu satu orang, baru Allah menurunkan hujan. Ini tidak ada yang keluar. Kenapa hujan tetap turun? Kata Allah, orang yang durhaka itu sudah minta ampun kepada aku Musa. Jadi begitulah Allah mudahnya memaafkan orang, Pak. Sebanyak itu maksiatnya, selama ini tidak diturunkan hujan ke Allah gara-gara maksiat dia, tapi diampuni dia oleh Allah. Ditanya oleh Nabi Musa, bagaimana ceritanya ya Allah? Rupanya, Pak,
Waktu Nabi Musa mengumumkan tolong yang paling banyak maksiatnya, yang tidak pernah menyesali, tidak pernah minta ampun, tolong berdiri keluar dari sini. Rupanya ada satu orang yang mau berdiri, Pak. Disangkanya ramai, Bu. Pas dia separuh badannya tegak. Aku sendiri mah, duduk dia balik, Pak. Dalam duduknya itulah dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, sebanyak ini manusia, ternyata aku orang yang kau maksud. Kalau aku keluar saat ini, ya Allah, betapa malunya aku. Tentu orang tahu, karena akulah kau tidak menurunkan hujan. Ampuni aku ya Allah. Udah ngaku salah, Pak, langsung diturunkan Allah hujan. Itu cara Allah memberi maaf, Bu. Itulah mudahnya Allah memberi maaf itu. Itu yang harus kita contoh malam ini, Pak. Tapi yang Allah tunggu apa? Pengakuan. Makanya kalau kita buat salah sama manusia, kita juga harus tahu, Pak, salah apa yang kita buat. Jangan main maaf lahir batin, kita tidak pernah ngomong apa salah kita, Pak. Karena kita tahu beresiko kalau kita jujur. Sementara dalam Islam itu yang dikehendaki itu, Pak. Salah kita apa, itu yang kita ucapkan. Maaf saya, Pak, ya selama ini saya yang memburuk-burukkan Bapak ke orang, makanya tidak mau orang setuju apa pendapat Bapak. Minta maaf saya, Pak. Walaupun beresiko, Pak. Cuman jelas, lepas rasanya itu. Setelah itu ditanya oleh Nabi Musa, Pak, bolehkah aku tahu siapa orangnya ya Allah? Kata Allah, kalau aku sudah memaafkan kesalahan hambaku Musa, maka akan aku tutup aibnya. Itulah syarat kita memaafkan tuh, Pak. Sudah dimaafkan Allah, tidak dibuka Allah siapa orangnya. Makanya maaf itu asal katanya afu, artinya menghapus tanpa jejak. Jadi kalau sudah memaafkan orang, tutup aibnya. Udah ibu maafkan ibu tuh, Bu. Udah, tapi asal nampak muka sakit aja aku. Kan dia itulah yang jadi. Akhirnya buka balik, Pak. Baru habis salaman nanti nih ya. Kan salam bapak sama bapak, ibu sama ibu. Kita tuh banyak hanya sekedar acara, Pak. Mau lahir batin ya, Pak, tapi kita ada ndak mengaku di diri kita ini aku udah salah sama Bapak. Kalau kecuali yang memang rasanya itu ndak ada salah, oke lah mau lahir batin. Cuma kalau yang bermasalah jujurlah, apa masalahnya. Nah, itu yang ditunggu Allah, pengakuan. Kalau kita ngaku sama Allah kita salah, yursilis sama'u alaikum midroro, aku turunkan rezeki dari langit. Jadi salah satu yang membuat rezeki kita sulit itu, Pak, kita tidak menjalin hubungan baik lagi kepada Allah. Udah banyak yang buruk sangka sama Allah. Percuma aku rajin sholat, hidup aku susah juga. Bawa duha 12 rakaat, kerja payah juga. Jadi udah dianggapnya Allah yang salah. Rajin saya sholat, Ustaz, payah jual beli saya. Waktu tidak sholat dulu banyak jual beli. Allah sudah mengatakan, Bapak Ibu, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Gaji 5 juta sebulan, ambil kredit mobil angsuran 4,6, Pak, tinggal 400 duit lagi. Sudah itu payah, menipu sana, menipu sini, pinjaman online, banyak utangnya. Sholat dia berdoa dia ke Allah, ya Allah, mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini? Udah dia yang buat kelakuan, Pak, Allah disalahkan. Itu yang banyak kita tuh, Pak, tidak mau ngaku salah. Udah jelas dia salah, tapi tidak pernah mau ngaku salah. Maka salah satu untuk tahu kesalahan kita, Pak, perdengarkan selalu mulut orang-orang yang tidak suka sama kita. Itulah cara kita tahu banyak kita salah. Karena orang yang memusuhi kita 24 jam mikirkan kita, Pak. Dia tahu betul salah kita. Kalau kita sama orang-orang yang suka sama kita aja, tentunya tidak ada salah kita. Makanya banyak orang terlena, Bu, merasa dia tidak punya salah. Nah, itu akibatnya, Pak. Jadi yang ditunggu Allah dari kita adalah pengakuan. Kita betul-betul minta ampun kepada Allah, Allah cepat memaafkan kita. Kemudian apa lagi kata Allah, Bu? Wa yumditkum bi amwali wa banin. Aku perbanyak harta dan anak-anak. Jadi kalau Allah sudah menerima tobat orang, Pak, yang tidak beranak bisa beranak, Pak. Yang sulit rezekinya langsung ada rezekinya. Tapi betul-betul, Bu, minta maaf, tidak mengulangi lagi, berusaha berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Di zaman Rasulullah, Pak, ada preman tiap hari maksiat kelakuannya, Pak. Memalak orang, berjudi, berzina.
Sampailah dia kepada satu titik jenuh, Bu. Ternyata jadi orang jahat tuh tidak enak, hampa rasanya. Terdengar dia bilal azan subuh, Pak. Itulah sholat subuh pertama dia di masjid, Bu. Sholat dia di masjid. Setelah selesai sholat subuh, ceramahlah Rasulullah. Ceramah Rasulullah itu tidak ada yang panjang-panjang macam kami ini, Pak. Karena Rasulullah itu dikasih Allah kelebihan apa, Bu? Sedikit bicara tapi maknanya dalam dan mudah menghujam ke dalam hati orang. Tengok di buku kitab-kitab hadis, Bu, ceramah Rasulullah itu tidak ada yang panjang, Pak. Kami ini udahlah panjang, kadang tidak bisa ditangkap sama jamaah, Pak. Karena apa? Yang ngomong orang biasa. Bapak ibu ini dengar ceramah saya dari awal sampai akhir. Nanti ditanya sama anak ibu, apa ceramah Ustaz tadi mah? Bertobat lah. Pasti itu yang cuman yang ingat, Pak. Sepanjang itu ceramah. Masa cuman itu mah, malas lah mama memanjang-manjangkan itu, letih mama rasanya. Akan ini pula. Karena memang tidak ada tertangkap, Pak. Karena yang ngomong orang biasa, bukan bapak ibu yang salah. Yang ngomong itu orang biasa. Karena Rasulullah itu, Bu, ya, dia ngomong sedikit tapi bersayap, Pak. Bisa panjang artinya di dalam jiwa orang yang mendengarnya. Ceramah Rasulullah singkat aja pagi itu. Tahan diri kalian dari yang haram, Allah ganti yang halal yang jauh lebih baik. Cuman itu, Pak. Langsung masuk ke dalam jiwa preman nih. Berjanjilah dia, Pak, aku tidak akan maksiat lagi hari ini. Aku yakin diganti Allah yang halal yang jauh lebih baik. Kalau kita ada semboyannya, Bu. Sedangkan yang haram payah sekarang Ustaz, apalagi yang halal. Dia sholat juga, Pak. Zikir rajin juga, zikir itu pejam-pejam juga mata, Bu. Tapi orang diolahnya juga. Banyak, Pak, orang-orang sholat ini suka ngolah-ngolah orang itu, Bu. Umrohlah di tempat kami, hotel dekat masjid, naik kereta cepat, rupa haram tidak ada, Pak. Pandai lah itu. Kita harus terima takdir Allah para jamaah. Berarti kita buruk sangka sama Allah. Udahlah dia yang nipu, Pak Tri, pakailah dalil kadang, Bu. Jadi berjanjilah dia, Pak, aku tidak akan merampok, aku tidak akan berjudi, aku tidak akan berzina, aku akan cari kerja halal. Karena orang sudah tahu sama dia di Madinah, pindah dia ke kampung lain nyari kerja. Dari pagi dia nyari kerja, Pak, sampai zuhur ndak ada orang mau nerima dia. Itulah ujian hijrah tobat dia tuh, Pak. Jadi preman aku mudah, aku dapat duit. Ini malah jadi orang baik, cari kerja baik-baik, ndak ada orang nerima. Tapi aku harus sabar. Habis sholat berdoa dia ke Allah, ya Allah, berikan aku pekerjaan yang halal yang baik, ya Allah. Aku tidak akan bermaksiat lagi. Perut udah lapar. Itulah hari pertama dia lapar, selama ini kenyang terus tiap hari. Selesai sholat zuhur, dicarinya kerja balik, Pak. Tidak juga dapat, Bu. Sampailah sholat asar. Habis sholat asar berdoa dia balik, minta pekerjaan ke Allah. Sampai maghrib tidak juga dapat. Ini perut tidak tahan lagi nih, Pak. Habis sisa, Bu, berdoalah dia ke Allah. Ya Allah, izinkanlah aku maling agak sekali lagi, ya Allah. Tidak tahan aku, lapar betul perut aku, ya Allah. Aku janji aku tidak akan menyakiti orang. Aku cuma mau nyuri makanan aja, ya Allah. Tidak tahan aku lagi. Sakit perut aku, ya Allah. Mata aku sudah berkudang-kudang. Aku mohon ampun, izinkan aku maling sekali ini aja. Selesai dia sholat isya, tengah malam pulang dia ke Madinah, sembarangan masuk rumah dia, Pak. Rupanya betul yang dicarinya cuman makanan. Udah diambilnya makanan tuh, Bu, mau digigit, ingat dia ceramah Rasulullah yang singkat tuh. Tahan diri kalian dari yang haram, yang haram, yang haram, yang haram, yang haram, yang haram. Kan kalau di film-film kan bergema-gema tuh, Bu. Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ditaruhnya makanan itu, itu yang tobatan nasuha, Pak. Ditaruhnya makan tuh, Bu, nangis dia, dimakan haram, tidak dimakan lapar. Itulah beratnya, Pak. Jadi jangan dikira berjalan di jalan yang diridhoi Allah itu mudah. Kalau sholat ini mudah, ya, Pak. Anak PAUD pun pandai sholat. Puasa, cucu bapak pun pandai puasa. Cuman, Pak, menjadi hamba Allah yang bertakwa itu berat prakteknya, Pak. Setelah itu, Bu, dengar dia bilal azan balik, Pak, lari dia langsung ke masjid, berudu, kemudian ikut dia sholat, nyandar dia ke dinding, Bu, supaya tidak jatuh, karena udah satu hari tidak makan.
Selesai sholat, dia tuh duduk aja di sudut tuh, Bu. Maju seorang perempuan umur sekitar 30-an tahun. Ya Rasulullah, betapa takutnya aku subuh ini. Takut kenapa? Rumah aku dibongkar orang. Apa yang hilang? Itulah anehnya Rasulullah. Rumah terbuka tapi barang tidak ada yang hilang. Aku khawatirnya dia bukan mau cari barang nih Rasulullah. Aku ini masih muda, suami aku sudah meninggal di medan perang. Aku takutnya dia mau ganggu aku. Kalau kau berkenan ya Rasulullah, carikanlah aku suami. Siapapun pilihanmu aku ridho. Nampaklah yang tersandar tuh, preman yang sehari tobat nih baru Pak. Itu rezekinya Pak. Dipanggil oleh Rasulullah, fulan, ta'al. Rasulullah sudah dapat info dari malaikat Jibril Pak mengenai dia ini. Merangkak-rangkak lah dia datang. Ada apa ya Rasulullah? Kau sudah nikah? Manalah mau orang sama aku, orang tahu siapa aku di Madinah nih Rasulullah. Tapi kau mau nikah enggak? Kalau ada mau ya Rasulullah. Nah, kamu mau enggak sama dia? Ditanya Rasulullah ke perempuan ini, mau ya Rasulullah. Dinikahkan dengan mahar yang ringan, digandenglah suami pulang ke rumah. Sepanjang jalan tuh nangis saja mantan preman nih Pak. Jadi kalau tobat yang betul-betul tuh cepat Allah nolong Pak. Kita sebentar tobat, sebentar enggak, banyak buat kelakuan macam mana enggak ya Pak. Itu dibenar-benarkan apa yang kita lakukan tuh. Kok enggak macam ini cara Bang, enggak bisa Bang. Minta ampun aja lah kita banyak-banyak pada Allah. Itulah alasan terus. Jadi sepanjang jalan pulang tuh nangis dia Bu. Diajak istrinya masuk ke rumah, nangis juga baru Pak. Dihidangkan makanan makin kuat nangis ya Bu. Tapi selera makan enggak hilang Pak. Tetap juga makan yang banyak sampai tapi makan terus. Habis itu tersinggung lah istrinya nih. Abang kalau memang menyesal sama aku, ngomong. Dari tadi nangis, dari ijab kabul nangis sampai ini nangis juga. Aku terharu deh. Terharu ngapa Bang? Betul yang dikatakan Rasulullah subuh kemarin. Tahan diri kalian dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Maling yang masuk ke rumah kau semalam tuh, inilah orangnya. Rupa dia Bu. Tapi kalau itulah betul-betul Pak. Kalau betul-betul kita minta maaf, resikonya memang besar, tetapi akan melapangkan jiwa. Itulah salah satu syarat menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba mencari ampunan Allah. Pokoknya Allah udah ngajarkan kita, salah kalian, aku maafkan. Tidak pernah Allah berhenti untuk memaafkan kita. Nah cuman kita nih lagi nih Bu, syarat orang yang bertakwa yang kedua, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Kendalikan amarah, maafkan kesalahan orang. Kenapa Rasulullah tuh di hari akhirnya aja dia sakitnya? Banyak sahabat tuh yang sakit fisiknya Pak, tapi jiwanya bergelora semuanya. Padahal mereka itu Bu ya, kerjanya banyak, perang, bekerja banyak pokoknya, tapi mereka sehat semua ya Pak. Salah satunya apa Bu? Mereka itu bersalah, cepat meminta maaf dan cepat memaafkan. Dan ternyata memaafkan itu bisa menyehatkan tubuh. Nah itulah yang dia tanamkan Rasulullah kepada para sahabat Pak. Rasulullah tuh Pak, harga dirinya itu nomor 16 bagi dia Pak. Mau dihina orang dibilang gila udah, dukun ya, tukang sihir. Tak pernah Rasulullah itu terkecil hati Pak. Ini kita kena burukkan sedikit aja Bu, tidak tenang tidur malam lagi Pak. Udah cari masa kita cerita, apa cerita dia tentang saya tadi Pak. Dibilang Bapak, itulah kan. Aku tuh sampai jam malam-malam tidurnya Pak. Rasulullah kalau mau dibilang orang gila, tukang sihir, tidak ada masalah bagi Rasulullah. Kalau kita nih Bu, sholat udah rajin, pemasuk hati, perajuk, tidak diterima pendapat pindah masjid ya sholat Pak. Tapi itu pandai-pandai saya aja tuh. Dalam kenyataannya tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau ada berubah lah Pak. Kadang ada sampai jauh dia sembahyang Pak. Beda kalau jamaah lintas masjid ini, banyak jamaah lintas masjid nih Bapak Ibu. Saya hafal betul wajah Bapak ini. Kok di mana ada ceramah hadir beliau-beliau. Itu beda, bukan pindah masjid dari rumah, di mana ada pengajian hadir. Nah jadi Pak, Rasulullah itu pernah satu peristiwa besar menimpa rumah tangga Rasulullah. Waktu perang Bani Mustalik, Ummul Mukminin Aisyah itu Pak ditaruh di atas punggung onta, dikasih rumah-rumah.
Di perjalanan pulang ke Madinah, Ummul Mukminin Aisyah pengen buang air. Turunlah dari punggung onta itu. Waktu turun ini, semua sahabat tahu Ummul Mukminin Aisyah berhenti mau turun buang hajat. Setelah selesai buang hajat, Ummul Mukminin Aisyah naik lagi ke punggung onta itu, dan itu pun sahabat nampak. Rupanya sampai di punggung onta, Ummul Mukminin Aisyah merasakan lehernya, ternyata kalung pemberian Rasulullah tinggal. Turun balik, Bu. Nah, turun yang kedua ini tidak ada yang tahu. Perkiraan sahabat semuanya mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah sudah di punggung onta dan tidak ada yang berani ngintip. Dibawa onta kosong nih pulang ke Madinah. Tertinggal Ummul Mukminin Aisyah, Bu. Begitu selesai nyari kalung, tengok orang sudah tidak ada. Duduklah Ummul Mukminin Aisyah menunggu, berharap mudah-mudahan ada yang nengok ke dalam tandu itu. Rupanya tidak ada. Nah, ini kadang kita harus tahu, Bu, ya. Tidak selamanya Allah itu tidak mengabulkan doa kita karena Allah benci sama kita. Karena Allah itu ingin memberikan pelajaran di kemudian hari. Itu ada apa? Allah itu mengabulkan doa kita pada saat dan waktu yang tepat. Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menaklukkan Mekah 10 tahun baru dikabulkan Allah. Nabi Musa mengalahkan Firaun 40 tahun baru dikabulkan Allah. Nabi Zakaria minta anak umur 77 tahun baru dikabulkan Allah. Jadi jangan pernah kita itu, Bu, ini sholat jamaah 3 bulan belakang ini baru banyaklah minta. Kadang heran saya, Pak. Merasa udah taat betul, udah soleh betul, apa yang diminta harus dikabulkan oleh Allah. Siapa betul kita? Allah ini kadang kita minta A dikasih Allah Z, Bu. Itu yang kadang patah hati orang dibuatnya, Pak. Capek doa minta sehat, nak juga sehat-sehat, berhenti dia berdoa jadi, Pak. Tidak ada guna berdoa, tidak juga sembuh. Padahal doa kita ini, Bu, tidak ada yang tidak diterima oleh Allah. Allah dengan sakit kita tuh, Pak, Allah hapus seluruh dosa-dosa kita. Makanya, Bu, Ibu perhatikan atuk-atuk yang tidak pernah sembahyang itu badannya sehat-sehat rata-rata, Pak. Sebab Allah ingin dia sempurna merasakan nikmat dunia ini. Nanti tinggal dimasukkan ke neraka. Tapi perhatikan orang-orang soleh, Bu, yang rajin ke masjid, penyakit diabetes, jantung. Karena Allah sayang, Allah ingin dia bersih, dia ambil semua dosa-dosa itu dengan sakit-sakit itu. Kita aja merasa tidak berdosa, Pak. Waktu Bapak muda-muda dulu, waktu ganteng-ganteng, berapa banyak perempuan yang Bapak kecewakan. Itu waktu tua nih lah, Bu, diambil Allah lah dengan sakit. Bapak iya kan juga, ya Bang sayang sama adek. Zaman-zaman Bapak dulu lah, Pak, tahun 70, banyak perempuan yang Bapak olah. Sampai tidak nikah Ibu tuh sampai hari ini Bapak buat. Pas tua ini diambil Allah lah dengan sakit. Allah ingin membersihkannya. Ibu gitu juga, Bu, kenapa Ibu banyak penyakit? Ibu iya kan, abang ini ya juga, dulu abang ini ya juga, duitnya Ibu terima, enggak tahunya Ibu nikah sama bapak yang sekarang. Stres dia jadinya, Pak. Disakitkan Allah, Ibu, dengan sakit itu dihapuskan Allah dosa-dosa. Jadi tidak ada doa ini yang tidak dikabulkan oleh Allah, Pak. Bapak minta kaya, tapi kenapa tidak dikayakan oleh Allah? Karena Allah tahu nih bapak nih kaya, sombong minta ampun nih, maka ditahan, Pak. Ini kalau kaya bebini dia balik nih, kasihan kita nengok istri sama anaknya nih. Makanya ditahan oleh Allah. Jadi kadang orang tua yang berdoa minta kaya, dapatnya nanti anaknya, Pak. Anaknya yang cocok kaya. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua dikabulkan. Nah, ini Allah ingin memberikan pelajaran bagi umat Islam. Tidak dikabulkan doa Ummul Mukminin Aisyah. Tidak ada yang ngintip dalam tandu itu. Tetapi, Bu, ternyata masih ada sahabat yang tinggal di belakang, namanya Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ini sahabat Rasulullah yang cukup tampan, sahabat yang pernah menampar istrinya ketika puasa sunat, Pak. Ngadu istrinya, Bu. Dipanggil Rasulullah, dia, kenapa kau tampar istri kau sedang puasa sunat? Aku udah jelas masih muda ya Rasulullah, pulang ke rumah siang, awak sedang berselera, dia puasa. Dia aku larang, batalkanlah puasa kau tuh, tidak mau dia, sakit hati aku Rasulullah, aku tampar dia. Itu yang dikatakan Rasulullah, istri kalau mau puasa sunat hendaklah minta izin kepada suaminya. Gara-gara itulah tuh, Pak, gara-gara Safwan. Sudah tuh waktu tahajud pernah juga dia nampar istrinya, Pak. Ngapa kau tampar lagi? Jangan kau main tangan sama istri kau. Udah nampak dia aku gelisah tengah malam terus, dipanjang-panjangkannya sholatnya.
Panjangnya ayatnya. Udah bolak-balik aku udah tamparnya juga. Tapi marah Rasulullah sama dia, Pak. Tidak boleh main tangan. Itu nasihat Rasulullah. Nah, dia jumpa Ummul Mukminin Aisyah di tengah padang pasir, tidak ada siapa-siapa. Langsung berteriak Safwan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Engkau tertinggal Ummul Mukminin. Iya Safwan, naiklah ke punggung kudaku biar aku yang jalan di depan. Rupanya apa yang terjadi begitu sampai di Madinah? Fitnah besar, Pak. Siapa yang menyebarkan fitnah itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Pak, sholat jamaah nih, Pak. Perang ikut, tapi paling benci sama Rasulullah. Jadi jangan Bapak kira pengurus-pengurus masjid ini semua yang dekat Bapak setuju dengan Bapak. Dia setiap masjid ada Abdullah bin Ubay bin Salulnya, Pak. Dia satu, Pak, tapi ganggu. Itu hampir merata. Kalau tidak ada di sini, alhamdulillah. Dia sendiri tapi ganggu. Kita rapat. Jadi Bapak Ibu, kurban kita tahun ini 3.500.000. Setuju. Dia apa kerjanya, Pak? Aku malas nengok ketua. Sapi kurus-kurus, awak bayar mahal. Aku bukan tidak tahu aku di mana. Dibuat-buatnya cerita tuh, Pak. Sampai tidak ada orang kurban di masjid itu dibuatnya. Ada kejadian masjid Pekanbaru, Pak. Dari 20 ekor, 2 ekor orang lagi berkurban. Itu kan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia satu, pengaruhnya besar, Pak. Dia pandai ngomong. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia benci sama Rasulullah, tapi sholat rajin, Pak. Sholat jamaah ikut. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Aku sebetulnya dah tahu dari tadi. Aisyah turun pertama tuh, kan janjian dia sama Safwan. Dibuatnya cerita tuh, Pak. Sudah tuh naik, Aisyah nih balik. Disangkanya kita tidak ada yang perhatiin. Aku perhatikan tuh, dibuat-buatnya sendiri, Pak. Turun dia yang kedua tuh, berdua-dua lah dia pulang. Parah Aisyah tuh, suami udah jelas Nabi, tidak berpikir dia. Inilah gaya dia, Bu. Misalnya macam di masjid nih, aku bukan mengadu-ngadu domba nih, Bang, ya. Aku karena kawan sama Bang. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang ngomong macam. Abang diburuk-burukkannya, tidak senang latih aku, Bang. Aku macam adik aku nih, Bang. Inilah gaya nih, Bu. Aku abang digitu-gitu kan tidak suka. Dia apa kata dia? Tidak usah lagi, Bang, bertengkar lah, Bang, nanti. Inilah gaya. Dari ketawa Bapak itu terasa saya itu, Pak. Pernah Bapak jumpa orang macam ini? Dia macam itu ngomongnya, Bu, macam baik. Kak, aku bukan mengadu-ngadu nih, Kak, ya. Kakak janganlah salah paham. Dia ngapa? Tidak usah lah lagi, Kak. Bertengkar itu nanti tidak enak lah, tebak bawa lah aku nanti. Pandai betul, Bu. Setelah itu, Pak, tersebarlah berita perselingkuhan Ummul Mukminin Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Semua percaya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dahsyatnya fitnah Abdullah bin Ubay bin Salul. Heboh semadinah itu dibuatnya, Bu. Rasulullah saking tersinggungnya tidak mau jenguk Aisyah, Pak. Padahal Aisyah waktu itu sakit, saking tersinggungnya Rasulullah. Kok tega Aisyah? Wahyu tidak ada turun. Pas ada seorang perempuan di rumah Ummul Mukminin Aisyah, dia latah, Pak. Begitu dia tertungkup, tersebut dia kata-kata celaka Mistah. Mistah itu anaknya nih ahli Badar. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kenapa kau katakan anakmu celaka? Bukankah kau tahu Mistah itu ahli Badar? Masih familia Aisyah. Mungkin kau tidak tahu Ummul Mukminin, Mistah itu pun ikut menyebarkan isu. Isu apa? Tidak tahu kau udah tersebar di Madinah tentang perselingkuhan kau sama Safwan. Wow, nangis Aisyah langsung. Pantas Rasulullah tidak mau menjengukku. Jadi ini yang dikatakan orang buat baik berpada-pada itu maksudnya, Pak. Bapak jumpa istri tetangga Bapak jalan kaki di harapan raya. Maksud Bapak baik, Pak. Bu, naiklah, Bu, biar saya bonceng. Menurut Ibu itu Bapak baik. Menurut suami Ibu itu Bapak pengkhianat, Pak. Pantas dintai-intainya istri aku asal pulang. Bisa ke situ begini, Pak. Ini kejadian jadinya. Tertuduhlah Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Langsung Aisyah bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang belum ada keputusan dari Allah, izinkan aku pulang ke rumah orang tuaku. Diizinkan oleh Rasulullah. Pulanglah dulu.
Ngadulah Ummul Mukminin Aisyah kepada Ummu Roman, mamaknya, ngadu kepada Abu Bakar. Memang payah membantahnya Aisyah. Itulah dahsyatnya fitnah itu, Pak, susah untuk dibantah. Dia macam betul. Rasulullah dipanggilnya lah Ali, dipanggilnya Abdullah bin Rawahah untuk bermusyawarah. Jadi Rasulullah itu untuk musyawarahnya itu dicarinya orang yang memang ahli dalam bidangnya. Kita kalau sakit, ahlinya siapa, Pak? Dokter. Datang kita ke dokter, jangan ke kawan Bapak ceritakan, bertambah penyakit kita, Pak. Karena dia enggak dokter, Pak. Agak sakit 3 hari ini dadaku ini, Bang. Macam itulah gejala keponakan aku 2 hari sebelum dia meninggal. Apa enggak berdenyut jantung kita dibuatnya, Pak? Dia enggak dokter, Pak. Itu dia menyebabkan bertambah penyakit kita dibuatnya. Temenung lah pulang bapak nih ke rumah tuh bertanya lah istrinya, apa bang? Macam abang nih rupa gejala keponakan Pak Haji apa nih meninggal kemarin. Gara-gara cemas tuh menjadilah dia, Pak. Kalau kita ndak ada duit, ceritakanlah ke kawan yang kaya, jangan yang senasib, Pak. Kalau senasib mana ada solusinya, Bu. Kak ada duit kakak 50, kak ada 2 hari aku nak makan. Kau baru 2 hari, aku udah 4 hari nih. Tambah parah jadinya, Bu. Jadi ini yang harus kita pahami. Rasulullah pun seorang Rasul dicarinya orang yang ahli, Pak. Ditanyanya kepada Ali, wahai Ali, menurut kau Aisyah ini selingkuh enggak dengan Safwan? Kata Ali, tidak mungkin ya Rasulullah. Aisyah ini anak orang baik, anak orang dermawan. Allah pasti memberikan keluarga yang baik kepada orang-orang yang dermawan. Karena Abu Bakar Siddiq ini sebelum Islam pun curah, Pak, suka membantu orang. Jadi kalau orang bapak ibu rajin sedekah itu ngaruh ke keluarga nanti, Pak. Bapak yang rajin nyumbang, ibu yang rajin nyumbang, anak jadi penurut. Nah itu yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i, Pak. Apabila orang dermawan mengundang kalian makan, kata Imam Syafi'i, perbanyaklah makan kalian, karena Allah cinta dengan dia, dan makanan itu akan menjadi obat bagi tubuh kalian. Tapi kalau orang pelit mengundang kalian makan, sedikitkan makan kalian, karena Allah benci sama dia. Nanti makan itu akan menjadi penyakit dalam tubuh kalian. Jadi misal bapak pas diundang orang makan sebelum puasa dulu, padahal makan ayam gulai berkunang-kunang mata bapak, takutnya itu makan di rumah orang pelit bapak. Dia orang pelit nih ngundang, Bu, sekali setahun. Lauknya, Pak, telur rebus sebelah 2 siram pakai kuah kacang. Doa nak tanggulak panjang, semua khususonnya banyak lah, Pak. Lauknya ndak imbang dengan doa, makanya tangan orang dilutut waktu berdoa itu semua, Pak. Amin ya Allah. Amin. Ya itu dah doa itu ndak sampai jadinya. Karena jamaah tuh ngeluh, Pak. Kadang sampai cerita lah dia berdoa, nyesal lah kita kemari, Bang ya. Aku kalau tahu ini lauk ndak datang aku tadi. Tapi kalau orang dermawan ngundang, Pak, udang galah, gulai kambing, ikan kakap, wah tuh. Itu di atas tangan orang berdoa semua. Amin ya Allah, ditengoknya juga udang tuh. Amin ya. Ikhlas orang mengaminkan tuh, Pak. Ikhlas orang mengaminkan tuh. Itu pengaruhnya besar loh, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu rajin sedekah ke masjid kita ini sejak dulu, saya yakin pasti anak Bapak Ibu itu teratur semua, Pak. Itu yang dibilang rahmat Allah turun. Rahmat itu apa artinya, Bu? Pertolongan Allah tanpa harus kita bersusah payah untuk beramal. Allah yang ngeset anak bapak ibu itu jadinya kor, jadi anak yang berbakti, itu udah diset Allah langsung, Pak. Itu yang maksudnya rahmat Allah. Kan kita sering mendengar, Bu, semoga rahmat Allah tercurah kepada kita. Rahmat Allah itu berupa petunjuk, pertolongan, perlindungan, kenikmatan yang kita tidak harus bersusah payah beramal, tapi dikasih oleh Allah, Pak. Itu yang kita harapkan, rahmat Allah. Pancinglah rahmat Allah itu datang. Salah satunya dengan cara bersedekah. Kalau menurut kau Abdullah bin Rawahah, Aisyah ini selingkuh enggak dengan Safwan? Yang terdekat sama Aisyah ini kan ada pembantunya Rasulullah, Bara. Panggil aja Bara, tanya sama Bara. Dipanggil orang yang dekat dengan Aisyah. Menurut kau Bara, ada enggak Aisyah ini agak lain kalau sama laki-laki? Kata Bara, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada laki-laki yang lebih dicintai Aisyah selain engkau ya Rasulullah. Dah tenang hati Rasulullah. Barulah dipanggil tukang fitnah nih, Abdullah bin Ubay bin Salul.
Kau punya saksi ndak nuduh istri aku selingkuh dengan Safwan? Waktu itu surat An-Nur belum turun lagi Pak, yang menerangkan kalau kita nuduh orang berzina harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan. Jadi ndak mudah nuduh orang berzina dalam Islam, besar dosanya Pak. Walaupun Bapak tahu dia berzina, tapi Bapak sendiri Pak, jangan coba-coba Bapak umumkan ke orang. Termasuk kesaksian palsu itu, maka di zaman Rasulullah tidak ada 1 orang pun yang tertangkap berzina melainkan karena pengakuan sendiri. Jadi tidak mudah menuduh orang berzina itu Bu. Harus 4 orang menyaksikan. Misal ada 1 orang jumpa dia orang berzina, pergi dia ke masjid, Pak Imam berdua kita baru Pak Imam, panggillah bapak-bapak yang lain. Panggillah bapak yang bertiga baru. Itu carilah orang berempat baru. Itu dipanjatlah rumah orang tua bertengkarlah kadang berdua Bu. Pak gantian lah Pak, bapak terus saja di atas. Dia harus 4 yang nengok, ada berkelahi lah gara-gara itu nanti Pak. Muak aku nengok bapak tuh dia aja terus di atas, awak tak benar kebagian itu ndak ada saksi. Inilah gaya nih Pak kan. Payah Bu, ndak mungkin rasanya. Jadi apa kata Abu Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Udah jelas tuh Rasulullah. Pertama dia turun janjian dia sama Safwan. Aku nampak. Cuman aku malah cerita, aku tengok lu betul atau tidak. Rupanya betul. Galau Rasulullah dibuat Abdullah bin Ubay bin Salul, jahat betul Pak. Udah macam itu jahatnya ya Bu ya. Pergilah Rasulullah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata-kata Rasulullah? Wahai Aisyah, jika benar engkau melakukan perbuatan keji itu, minta ampunlah kau kepada Allah. Ngamuk Ummul Mukminin Aisyah. Aku tidak akan pernah minta ampun kepada Allah untuk dosa yang tidak aku buat ya Rasulullah. Dari cara kau bicara, kau sudah menuduh aku. Biarlah kesabaran yang indah dari Allah untukku. Dari sinilah kita tahu Bu, kalau istri benar, dia boleh melawan kepada suaminya. Jadi ibu-ibu yang tertahan-tahan selama ini, balik dari sini melawan lah Bu. Orang bilang, Pak, jangan memandai-mandai Ustaz. Bapak cari buku bilik-bilik cinta Rasulullah, itu semua tentang rumah tangga Rasulullah. Yang menulisnya itu Pak pakar sirah Nabawi, Dr. Nizar Abasah. Valid infonya semua. Biasa aja Pak, dalam rumah tangga istri melawan ke suami itu biasa Bu. Yang banyak masuk neraka membantah suami itu apa Bu? Diajak suaminya kepada kebaikan dia nak mau, macam istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Tapi kalau ibu benar lawan aja Bu. Kemana aja duit habis, dikasih mama sekian habis juga. Duduk papa di sini, biar aku jelaskan. Lawan Bu. Kalau ndak itu mengkek bapak nih Bu. Kalau ndak dilawan tuh. Jadi waktu Ummul Mukminin Aisyah melawan tuh apakah harinya sekali itu? Enggak Pak. Umar pernah dia marah sama istrinya, melawan istrinya. Terkejut dia, kok berani kau melawan suami kau? Bang, kata istrinya, anak kau Hafsah kan istri Rasulullah tuh. Coba tanya sama dia, ada orang tuh melawan enggak ke Rasulullah? Cuma sumber Pak. Pergi dia ke rumah Hafsah, anaknya. Hafsah kali ada melawan-lawan ke Rasulullah. Nama rumah tangga tentu ada ya. Itu apa reaksi Rasulullah? Tidak ada. Kadang nanti ditendangkannya kami, dibujuknya kami, biasa aja ya, tidak sesuai dengan yang ayah bayangkan. Sejak itulah Umar Bu ya, tidak mau lagi melawan kalau diamuk sama istrinya. Jadi kejadian waktu dia jadi khalifah Bu, ada orang mau ngadu karena dia dimarahi istrinya. Ngadu, dia awas kau, aku adukan kepada Khalifah Umar. Pas sampai rumah Khalifah Umar, terdengar dia Umar sedang kena amuk lah sama istrinya Pak. Dan tak menjawab sama sekali Bu. Sama aku nih gitu. Dia pas pulang, Umar buka pintu, Fulan, kemana kau? Rencana mau ngadu Khalifah, aku kena amuk sama istri aku. Rupa pas sampai sini aku dengar kau kena marah lah sama istriku dan kau diam aja. Kata Umar, biasa tuh, istri kita capek. Dulu enggak gitu Umar Pak. Tapi semenjak tahu dia Rasulullah, biasa aja dilawan sama istri, dia biasa aja. Jadi timbul pertanyaan, siapa kita dibanding Rasulullah? Sesuci apa betul kita nih Pak? Sampai istri enggak boleh negur kita tuh. Bapak ini kan kadang-kadang dimanfaatkannya hadis tuh Bu. Perempuan banyak masuk neraka kenapa? Melawan kepada suami. Jadi bang, jangan lawan sama bang. Abang enggak balik-balik 5 hari, diam aja, jangan lawan. Enggak abang kasih duit, diam aja, jangan melawan. Enak betul dia Pak. Jadi Bu ya, setelah dilawan oleh Ummul Mukminin Aisyah, menggigil tubuh Rasulullah. Bukan menggigil karena emosi Pak. Turunlah surat An-Nur ayat 11.
Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ini tidak buruk bagimu, tapi ini baik. Baiknya apa? Akhirnya Rasulullah tahu bahwa tidak semua yang di dekat dia suka dengan dia. Terbukalah siapa biangnya, Pak. Ngamuk Umar bin Khattab, Pak. Ya Rasulullah, perintahkan saja Abad bin Bisir memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Rasulullah? Fakaifa Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtuluna asbah. Jangan Umar, nanti orang akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Masih dianggap sahabat, Pak. Abu Bakar Siddiq, Pak, ngamuk dia. Demi Allah, siapapun di antara kalian yang menyikut memburuk-burukkan anak aku, termasuk keluarga aku sendiri yang aku bantu ekonominya, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, tidak akan pernah lagi aku bantu kalian. Emosi. Turun surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali udlu fadli minkum wasa'ati ayu'tu lil qurbal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak boleh orang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak akan mau membantu kerabatnya, orang-orang susah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Maafkan dan berlapang dadalah. Itu beratnya Islam tuh. Orang dah memburuk-burukkan bapak, sakit dia bapak jenguk. Saudara bapak buruk-burukkan bapak, susah dia bapak bantu. Apa enggak berat tuh, Pak? Itulah puncak akhlak tuh, Bu. Enggak ada dendam-dendam. Akhirnya Abu Bakar Siddiq takut dia, Pak, begitu Rasulullah membacakan itu, aku cabut sumpahku ya Rasulullah, aku akan tetap membantu mereka. Itu, Pak. Kalau sahabat tuh dia sami'na wa ata'na, Pak. Begitu ditegur ayat langsung ikut. Kalau kita tidak bisa letak ayat-ayat, ini kenyataan nih, memang macam itulah kita, susah. Kemudian, Pak, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul sakit keras, Rasulullah datang menjenguknya sampai ditarik oleh Umar jubahnya. Jangan jenguk orang ini ya Rasulullah, ini orang jahat nih ya Rasulullah. Aku ingin memohonkan ampun kepada Allah untuknya Umar. Kau kan tahu dalam surah At-Taubah ya Rasulullah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mohonkan ampun untuk mereka Muhammad, atau kau tidak minta ampunkan kepada Allah untuk mereka, walaupun sab'ina marratan, 70 kali kau mendoakannya tidak akan diampuni oleh Allah. Jawaban Rasulullah apa, Bu? Dalam ayat itu kan Allah membatasi 70, Umar. Biarlah aku doakan 71 kali. Itulah, Pak, kelembutan. Kita kalau dengar orang buruk-burukkan kita sakit, Pak, udah dengar kabar Pak Haji apa ini amati lah dia. Mudah-mudahan benar nanah mulutnya. Jahat dia sama saya. Itu kita, Pak. Rasulullah enggak, Bu. Jadi itu yang membuat badan Rasulullah sehat. Sehingga tahun 2008 mulailah diteliti oleh orang di Amerika, Pak. Kenapa umat Islam itu dianjurkan memberi maaf, bukan meminta maaf. Dibuatlah jurnalnya yang berjudul Forgiveness Research Looks at its Effect on Others. Apa dampak memaafkan bagi kesehatan tubuh? Ternyata, Bu, yang membuat orang sehat itu 80% kalau dia bisa mengatur jiwanya, Pak. Yang makanan tuh, Bu, membuat kita sakit, makanan itu cuma 20%. Itu ilmiah, Pak. Makanan menyumbang penyakit hanya 20%, 80%-nya jiwa, pikiran. Itu yang membuat kita sakit. Yang membuat bapak banyak sakit jantung gara-gara apa kata ibu? Pergi pesta sama ibu, bapak mau ngambil daging, ibu larang. Itu jantung tuh naik, Pak. Udah mau terambil rendang tuh, Pak, di tepi sama istri, jangan makan abang, naik darah abang. Itu yang buat jantung naik tuh, Pak, bukan makanannya. Bayangkanlah kita ingin kena larang, Pak, itu jantung tuh naik. Jadi itu, Bu, diganti bapak ini pakai telur puyuh, kena marah juga. Abang telur puyuh lemak tinggi. Ya macam-macam abang, Bang. Iyalah, dimakannya lah kuah sehari. Itu jantungnya mulai naik. Itu yang membuat terganggu. Jadi pikiran sebetulnya, Pak, jiwa kita ini nih, Bu. Akhirnya orang di Amerika sekarang kalau masuk orang sakit ke rumah sakit, Pak, dipasangkannya alat, nama alat itu tomografi emisi positron. Ditengoknya di layarnya nanti, Bu. Hormon apa yang paling dominan di kepala Bapak Ibu? Kalau hormon kortisol dan adrenalin, langsung ditembak dokter. Bapak ada sakit hati ya sama orang. Itu, Pak.
Karena itu tuh pemicu sakit stroke, jantung, darah tinggi. Itu hormon kortisol, adrenalin. Kalau banyak itu di kepala, suka dendam misalnya Pak. Kita diapain orang macam mana semua, kita enggak membalasnya. Itu tubuh itu tidak mau memaafkan orang, masuk hati, tersinggung, mudah merajuk. Itu kan banyak hormon itu di kepala ya Pak. Tapi kalau kita bisa lempang jiwa nih Pak, tidak diterima orang pendapat kita, ya wajar lah, biasa katanya. Mungkin Bapak tuh lebih tahu dari saya, wajar lah dia ditolaknya pendapat saya. Makanya saya Pak, kalau duduk sama orang, saya tidak ngerti masalah politik, saya tidak mau ikut campur. Paling saya duduk diam dengar Pak, karena saya tidak ada ilmu di sana. Kita jadi pendengar. Duduk kita sama Pak pengacara nih, Pak Haji nih. Pak Haji ini bisa lah menjelaskan, saya tidak tahu. Apa yang tidak tahu kita dengar Pak, janganlah macam-macam buat tahu. Ini kadang-kadang orang banyak buat tahu Pak. MK yang bersidang dia bahas yang di masjid Bu. Mana putus-putus sidang itu Pak. Dia menurut dia itu tidak putus-putus dibuat ya. Nah jadi kalau kita pemaaf, tidak pendendam Pak, di otak kita ini keluar dua hormon, serotonin dan endorfin. Itu Pak kekuatannya 100 kali lipat morfin Pak. Makanya orang gila itu jarang sakit Bu. Inilah yang banyak di kepalanya Pak. Orang gila itu gila kau nih, senyum dia. Bapak sanggup nggak digitukan orang senyum? Kalau sanggup Bapak Ibu, sehat dijamin Pak. Orang gila itu mana ada yang pendendam Bu. Hari ini kita usir, besok balik dia balik Pak. Itulah Pak jiwa mereka tuh. Waktu COVID sedang tinggi-tingginya Bu, saya ceramah di rumah sakit jiwa. Saya tanya sama dokter jiwa, dok ada enggak yang kena COVID orang gila? Enggak mempan Ustaz. Orang gila ini dia ketawa 100%, nangis 100%. Jadi bingung virus itu kapan mau masuk Pak. Udah masuk virus itu dibantainya ketawa Ustaz, mau mental balik Pak. Kita banyak kena kemarin tuh Bu ya, sebetulnya jiwa yang kena Pak. Akhirnya kita mencocok-cocokkan keadaan. Itu dia Pak. Batuk orang di masjid, positif udah, enggak ada. Itu tuh Pak. Jadi padahal semua orang demam kan lidahnya enggak terasa makan Pak. Berobatlah Bapak nih. Itulah kena Covid lah saya kemarin, Itulah Bu. Dalam ilmu psikologi ada namanya primitive brain. Di perut kita ini namanya primitive brain. Jadi apa yang sering terbendam ke sana Pak, masuk dia itu kita langsung terjadi Pak. Saya pernah mempraktekkan kepada satu orang yang sehat bisa jadi sakit gara-gara 3 kali informasi. Saya ingin mempraktekkan, Bapak Ibu pun bisa buat. 1 saya suruh nunggu di parkiran, 1 di depan kelas, 1 di dalam kelas. Datanglah anak nih sehat walafiat bawa Vespa Pak, teng. Sampai di parkir, habis parkir datang yang nunggu di parkiran. Pucat muka kau, kalau kau sakit mending pulang kau lagi. Nanti terjadi apa-apa payah kau nanti. Aku sehat ya, nggak apa pula aku sakit, masih aman. Sampai depan kelas, pucat muka kau, demam kau. Kalau demam mending kau pulang lagi. Iya ya, kok agak meriang badan aku. 2 kali baru tuh Pak. Pas masuk ke kelas, sakit kau. Iya demam aku, pulang langsung Pak jadinya. Itu tuh Bu. Berita COVID itu tiap hari waktu itu Pak, tiap hari. Akhirnya kita cocok-cocokkan jadinya Pak. Semua mencocokkan, saya kena COVID. Padahal kalau saya akhirnya mikir Bu, jadi macam mana cara lolos dari COVID nih dokter? Macam orang gila buat Ustaz, nggak usah dipikirkan. Itulah mungkin lolos tuh Pak. Akhirnya sampai ke orang, yuk jadi orang gila kita ya selama COVID nih. Maksud orang gila itu apa? Nggak usah kita pikirkan. Kita tetap pakai masker, itu tetap Pak, harus tuh. Pakai masker, cuci tangan, tapi jangan kita pikirkan. Ini sampai ada ibu-ibu Bu sedang makan Indomie sama suami sama anaknya. Datang ibu nih ngomong, kok tidak terasa sama mama bumbu Indomie ini. Lari suami sama anak langsung. Rupanya lupa ibu tuh masukkan bumbunya Pak, dekat tepi piring itu. Begitulah waktu itu keadaannya. Jadi itu fakta Bapak Ibu. Kenapa orang gila jarang sakit? Salah satunya mereka adalah tidak pemasuk hati. Mereka pemaaf, mereka lempang Pak. Itu yang membuat mereka sehat. Kalau kita tidur tidak membawa masalah, orang yang tidak ada sakit hati sama orang itu Pak, atau tiru macam sahabat Rasulullah,
Diingatnya semua orang yang menyakitinya hari ini, didoakannya kalau ya Allah, ampunilah semua orang yang menyakitiku hari ini dan ampunilah dosaku karenanya. Itu baru hebat, Pak. Jangan beri siapapun dosa yang menyakitiku hari ini ya Allah. Karena kita ini pun banyak juga melakukan kesalahan, Pak. Macam kami ustaz-ustaz ini banyak kami ini ngecewakan jamaah, Pak. Maka sakit kami ini aneh-aneh kadang, Pak, kan. Udah janji-janji datang, rupanya ada amplop lebih besar di masjid lain, Pak. Dibatalkannya lah masjid ini. Itu dikutuk lah sama jamaah yang di masjid ini. Itulah penyakit kami aneh-aneh jadinya, Bu. Dicek ke dokter tak ketemu penyakitnya, Pak. Itu istilah dalam ilmu kedokteran, tahu Ibu penyakit apa? EII, Emotional Induced Illness. Dia tidak terdeteksi oleh dokter, tapi kita merasakan sakitnya, Pak. Itulah kalau kita menceritakan keburukan orang, kan akhihi maitam fakaritumu, sama makan daging bangkai saudara kita yang udah mati, dia tidak nampak, Pak. Tapi kita karena udah banyak makan daging bangkai itu sakit gaib kita jadinya, Pak. Tidak ketemu sama dokter sakitnya itu. Kalau orang tidur tidak membawa masalah, dia maafkan orang, maka keluar 3 hormon sekaligus. Melatonin, setakolamin, agrinin, paropisin. Begitu bangun keluar HGH, Human Growth Hormone, hormon awet muda, Pak. Jadi orang-orang pemaaf tuh, Bu, udah dijamin dia awet muda dia. Maka saya heran nengok wajah Bapak Ibu tadi, kok seperti umur 17, 18, 21. Karena Bapak Ibu ini pemaaf nih, ini dimatikan lampu terang masjid nih, Pak. Bercahaya muka Bapak ya. Jadi inilah Bapak-bapak, sejam pas saya ceramah. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita secara dunia akhirat kita akhirnya tahu bahwa ternyata efek memaafkan itu besar bagi diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.